Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, perkenalkan kami dari Taruna Wida Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 53, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Angka Prianggoro, Chandra Budi Pustika Mulyo, Dumas Garindra, Novita Inggit, dan Yusuf Alif Magenta. Kita akan membahas buku dari William J. Rothwell, Jacqueline M. Stafford, Roland L. Sullivan yang membahas terkait Practicing Organization Development, edisi keempat. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Mobilizing Energy to Sustain an Agile Organization oleh N.M. Van Aaron dan W. Warner Burke. Tahap terakhir dalam proses konsultasi pengembangan organisasi adalah penutupan. Mengingat kecepatan dan kompleksitas perubahan yang cepat saat ini, ketika para pemimpin dan organisasi dihadapkan pada berbagai tantangan dan kebutuhan untuk menjadi inovatif dan responsif terhadap tuntutan tekanan eksternal, manfaat dari menghadiri penutupan diperbesar. Penutupan dapat menjadi cara yang berharga untuk memobilisasi energi untuk kelincahan dan keberlanjutan. Penutupan yang tidak memadai dapat membatasi dampak dan pembelajaran dari intervensi OD yang berhasil. Lebih dari sekedar memisahkan dari proses OD, ada manfaat dalam perhatian yang bijaksana dan hadir pada penutupan di seluruh intervensi OD. Sebagai ringkasan, kami memberikan contoh proses penutupan yang sukses dan menawarkan pertanyaan diskusi. Ini adalah sampel kasusnya. Mulanya praktisi OD telah bekerja dengan kliennya selama sekitar 9 bulan dengan melakukan langkah-langkah seperti biasa. Data telah dikumpulkan melalui wawancara dari sebagian besar manajemen dan staf-staf kunci. Data kemudian dilaporkan kembali ke CEO dan bawahan langsungnya, diikuti dengan ringkasan serupa dari hasil wawancara ke sistem yang lebih besar. Kemudian langkah selanjutnya, diagnosis praktisi OD adalah bahwa sebagian besar data yang telah dikumpulkan adalah gejala dan penyebab utama yang mendasari adanya dua kubu dalam manajemen puncak yang sangat tidak setuju satu sama lain tentang bagaimana perusahaan seharusnya dikelola dan strategi bisnis apa yang terbaik mengenai masa depan. Waktu berlalu dengan CEO terus dalam keadaan beku. CEO akhirnya memodifikasi struktur organisasi dan memberhentikan seorang eksekutif kunci. Tetapi praktisi OD tidak akan mengarah pada perubahan mendasar yang diperlukan untuk peningkatan signifikan dalam kinerja organisasi. Praktisi OD memiliki klien lain pada saat itu yang lebih menuntut, dan oleh karena itu, dia membiarkan klien ini menjauh daripada mengejar opsi potensial untuk perubahan dan bekerja pada hubungannya dengan CEO. Penutupan dalam kasus ini terjadi bukan karena proses yang direncanakan, melainkan sebagai fungsi dari berlalunya waktu dan motivasi yang tidak memadai dari pihak praktisi OD atau klien untuk berusaha lebih keras atau setuju dengan cara yang disengaja untuk memutuskan hubungan. Kemudian langkah selanjutnya adalah akuisisi atau merger, di mana kepemimpinan baru mengambil alih dan mungkin mengubah banyak cara lama dalam melakukan sesuatu, termasuk penggantian konsultan. Seringkali inisiatif perubahan terhenti atau dihentikan dengan merger. Pemimpin baru seringkali membawa praktisi OD mereka sendiri berdasarkan kenyamanan dan keinginan mereka untuk memberi sinyal mengenai cara kerja yang baru. Perubahan mendadak dalam prioritas organisasi karena krisis yang tak terduga, misalnya penarikan mobil besar-besaran GM, perubahan undang-undang asuransi dan perawatan kesehatan, penurunan dan perampingan ekonomi, atau mungkin beberapa perubahan mendadak dalam teknologi yang secara drastis mempengaruhi bisnis. Kemudian ada namanya the plan closure process atau fase penutupan. Fase penutupan akan dihubungkan kembali ke fase kontrak, di mana proses ini mungkin kurang ditentukan untuk konsultan internal, karena mereka sering dianggap siap dipanggil sepanjang waktu. Namun, praktisi OD internal dapat melakukan praktik mereka dengan cara yang hampir sama seperti eksternal, yaitu bergerak melalui fase dari masuk dan mengontrak hingga penutupan. Mengingat
bahwa konsultan internal kemungkinan akan mengerjakan proyek OD lainnya akan berguna untuk meluangkan waktu untuk penutupan, guna membebaskan energi dan klien untuk mengerjakan proyek baru. Kemudian mobilizing energy. Proses Gestalt unik karena menyoroti penutupan sebagai fase penting. Tindakan mencatat pergeseran membebaskan energi untuk kesadaran baru. Dengan menutup perjanjian atau kontrak, ada ruang untuk kesadaran baru dan memobilisasi energi untuk awal yang baru. Penutupan yang efektif memobilisasi energi untuk inisiatif baru dan langkah selanjutnya. Kita bisa mengarahkan perhatian dan energi kita ke proyek selanjutnya. Efek Zeigarnik adalah proses psikologis mengingat tugas yang tidak lengkap yang menghabiskan energi mental dan psikologis kita. Tanpa penutupan yang memadai, inisiatif OD yang tidak lengkap, dan proyek lainnya mengambil ruang mental yang dapat lebih mudah digunakan untuk usaha kreatif lainnya. Proyek yang tidak selesai menguras energi mental kita. Yang selanjutnya ada reflecting support agility. Penelitian tentang bagaimana refleksi membantu kinerja dilaporkan oleh Stefano Gino Pisano dan Stat Review bahwa komponen penting dari pembelajaran adalah refleksi, yang merupakan upaya yang sengaja untuk mensintesis dan mengartikulasikan pelajaran utama dari pengalaman. Efikasi diri yang dirasakan lebih besar juga merupakan hasil refleksi. Refleksi penutupan setuju bahwa para pemimpin mengalami rasa percaya diri dan kemanjuran diri yang lebih besar melalui proses mempertimbangkan apa yang telah mereka pelajari secara kolektif dari sebuah intervensi. Para pemimpin lebih mungkin mengingat pelajaran yang dipetik dari inisiatif OD dan menggabungkan perilaku yang berguna dalam inisiatif masa depan setelah terlibat dalam refleksi sadar saat mereka menutup rapat atau intervensi. Misalnya, ada penutupan dini terhadap inisiatif untuk menyatukan berbagai bagian organisasi, di mana para pemimpin membuat program serupa sehingga menduplikasi upaya. Ini adalah inisiatif yang berhasil untuk mencapai kesepakatan untuk bekerja sama, menyajikan pesan yang kohesif dan mengurangi biaya secara dramatis. Seorang pemimpin baru ditugaskan untuk bisnis dan inisiatif OD menggunakan praktisi OD tiba-tiba berakhir. Ketika kita gagal melakukan ritual seperti itu, perlu waktu lebih lama untuk memmobilisasi energi kita menuju fase berikutnya atau awal yang baru. Dalam bukunya Honorable Closure, Linda Curtis mengacu pada karya antropolog budaya English Erin untuk menekan nilai refleksi sadar untuk menutup pengalaman secara efektif. Budaya tradisional sering memiliki ritual transisi untuk mengambil dampak dan pelajaran dari sebuah pengalaman. Curtis menekankan pentingnya menavigasi jalan keluar, akhir dan selamat tinggal secara efektif. Penutupan adalah sebuah proses dan praktisi OD perlu mendukung klien mereka dalam merelaksasikan dan mengekspresikan emosi dan pembelajaran untuk mendukung transisi yang efektif dan perubahan positif. Hadirin penutupan di seluruh organisasi intervensi pembangunan. Sebagian besar organisasi memulai berbagai upaya perubahan dan tampaknya terus-menerus memperkenalkan inisiatif baru. Manfaat menghadiri penutupan untuk mobilisasi energi dan kelincahan di seluruh pengembangan organisasi intervensi bagi mereka yang ada di sistem untuk bergabung harus memiliki pengembangan organisasi dengan menjadikan penutupan sebagian reguler dari proses perubahan. Peserta berada dalam proses pembelajaran yang berkelanjutan dan mengambil tindakan berdasarkan pembelajaran sepanjang upaya perubahan. Dengan menyoroti nilai penutupan di setiap pertemuan tim atau komponen intervensi pengembangan organisasi. Klien terbiasa berhenti sejenak untuk refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari dan apa yang telah selesai dan apa yang belum selesai. Sama seperti pembukaan yang penting, penutupan berkontribusi untuk intervensi pengembangan organisasi. Selanjutnya, pedoman proses penutupan. Proses sederhana dalam hal penutupan adalah meminta klien dan praktisi pengembangan organisasi merenungkan dan menjawab beberapa pertanyaan yang berguna untuk mengambil perspektif positif dan memulai dengan pertanyaan menyeluruh.
Yang pertama, apa yang Anda tinggalkan dari pengalaman ini? Yang kedua, makna apa yang kamu buat? Yang ketiga, hal lain yang perlu dikatakan untuk penutupan. Sementara klien kami telah terbiasa dengan pertanyaan untuk membantu membawa penutupan. Kami merasa itu berguna untuk membagikan pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya dan kemudian bertemu dengan klien kami di lingkungan yang kondusif di mana kita dapat meluangkan waktu untuk merenungkan dan berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan sebagai kontrak datang ke akhir formal. Penutupan yang sehat, yaitu ketika kemerdekaan dipupuk, penutupan datang lebih mudah untuk semua yang terlibat. Pada saat yang sama, praktisi harus menghadiri ketergantungan pada klien mereka sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka akan pekerjaan, uang, atau afiliasi, karena kebutuhan dapat menyebabkan upaya perubahan yang tidak perlu dan sumber daya yang terbuang. Mengingat meningkatnya kebutuhan akan praktisi pengembangan organisasi internal dengan berbagai inisiatif perubahan sangat berguna untuk memiliki penutupan proyek yang jelas. Menentukan langkah selanjutnya. Yang pertama, klien dan praktisi pengembangan organisasi meninjau perjanjian atau kontrak awal dan menentukan hasil dari upaya perubahan. Yang kedua, mengidentifikasi tugas yang tersisa dan menentukan apakah akan melanjutkan layanan praktisi pengembangan organisasi. Klien dan pengembangan organisasi, praktisi harus mengembangkan garis besar tugas selanjutnya dan memutuskan siapa yang akan terlibat di dalamnya. Yang ketiga, jika tujuan dari upaya perubahan tidak terwujud, praktisi pengembangan organisasi dan klien akan memiliki untuk mengidentifikasi kembali tantangan atau keadaan yang diinginkan dan atau menghasilkan opsi intervensi baru. Satu cara untuk tetap berhubungan dengan klien adalah dengan membuat kontrak untuk hubungan yang berbeda sebagai pengembangan organisasi praktisi berangkat. Kesimpulan dari kasus penutupan proyek pengembangan organisasi, untuk mengubah organisasi global budaya yaitu reorganisasi besar-besaran menyebabkan keretakan staf senior dan manajemen puncak dan ketegangan meluas ke seluruh sistem. Dilakukan wawancara dan kelompok fokus di seluruh organisasi, melatih para pemimpin senior dan memfasilitasi dialog antara manajemen dan staf. Setelah ada kesepakatan tentang rencana dan komunikasi di seluruh organisasi, kami menetapkan proses bagi para pemimpin senior untuk mengkomunikasikan kepada staf tindakan apa yang akan diambil di daerah-daerah tertentu. Menentukan langkah selanjutnya. 1. Klien dan praktisi OD meninjau perjanjian atau kontrak awal dan menentukan hasil dari upaya perubahan. 2. Mengidentifikasi tugas yang tersisa dan menentukan apakah akan melanjutkan layanan praktisi OD. 3. Jika tujuan dari upaya perubahan tidak terwujud, praktisi OD dan klien akan memiliki untuk mendefinisikan kembali tantangan atau keadaan yang diinginkan dan atau menghasilkan opsi intervensi baru. Sebagai alternatif, praktisi OD dan klien dapat memutuskan bahwa pekerjaan tambahan tidak perlu ditentukan kali ini. Beberapa cara untuk tetap berhubungan dan menjaga hubungan termasuk mengirim artikel blog dan email, mengunjungi klien ketika terdekat, mendorong klien untuk menelpon kapan saja, membantu klien menemukan sumber daya, menyarankan artikel dan buku, memberikan rekomendasi untuk peluang yang mungkin menarik seperti sebagai konferensi, dan menelpon untuk meminta menggunakan nama klien sebagai referensi untuk proyek lain. Selanjutnya, ringkasan. Kami akan menyimpulkan dengan kasus penutupan proyek OD untuk mengubah organisasi global budaya. Setelah ada kesepakatan tentang rencana dan komunikasi di seluruh organisasi, kami menetapkan proses bagi para pemimpin senior untuk mengkomunikasikan kepada staf tindakan apa diambil di daerah-daerah tertentu.
Pengalaman belajar bagi praktisi OD adalah melihat betapa sulitnya berorganisasi pengalaman dengan peluang untuk dialog, refleksi, dan penutupan sadar di seluruh intervensi dapat digunakan untuk memperkuat dan mempertahankan sistem. Di dalam kasus, organisasi berbagai pelajaran dengan perusahaan lain juga. Mereka juga merekomendasikan praktisi OD ke organisasi lain untuk proyek serupa. Kami senang untuk memahami nilai penutupan dan untuk memperluas pemahaman tentang sistem ini, meluangkan waktu untuk refleksi tentang pemenuhan kontrak dan prosesnya, mengakui komponen emosional penutupan, menyetujui langkah selanjutnya, mengucapkan selamat tinggal, dan menindaklanjuti kemungkinan klien dan praktisi OD mendapatkan manfaat dari fase terakhir proses OD ini. Apa itu budaya dan bagaimana cara kerjanya? Budaya kelompok terdiri dari akumulasi pembelajarannya, dan jika kelompok membangun sejarah, keyakinan, nilai, dan norma yang telah dioperasikan secara bertahap, menjadi diterima begitu saja dan dianggap sebagai pemilik bersama asumsi yang menjadi diam-diam dan tidak dinegosiasikan. Oleh karena itu, sebuah organisasi pada akhirnya akan mengembangkan budaya yang menyeluruh dan subkultur yang akan bervariasi dalam kekuatan dan tingkat kesesuaian dengan total organisasi budaya. Isi dari budaya tertentu umumnya merupakan hasil dari budaya kerja dari pendiri dan pemimpin kelompok atau organisasi. Misalnya, grup Tavistock yang dibangun di sekitar E.K. Rice dan Wilfred On, mengembangkan teori dan asumsi yang sangat berbeda tentang bagaimana bekerja dengan kelompok dan organisasi daripada kelompok Lewinian yang berkembang di Bethel, Maine, atau potensi manusia kelompok yang berkembang di California sekitar Bob Tenenbaum dan Joyce Ware. Bahkan kelompok OD yang bekerja di Bethel akhirnya terpecah karena masalah apakah akan tetap tinggal berfokus pada pelatihan kepemimpinan dan pembangunan komunitas atau menjadi lebih berorientasi individual. Perbedaan dasar antara kedua jenis OD ini, secara dialog dan diagnosis, adalah lebih membahas apa yang saya lihat menjadi perbedaan dalam budaya yang berkembang. Akhirnya, menemukan elemen kunci dari budaya diisi. Itu adalah tentang mengolah gagasan, bukan tentang bersikap baik satu sama lain. Intervensi, seseorang harus membuat semacam diagnosis tentang apa yang sedang terjadi. Diagnosis itu adalah biasanya didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, wawasan yang bersifat baik dan yang didasarkan pada pendidikan sebelumnya, dan pengalaman bekerja dalam bentuk model mental dan stereotip organisasi itu, harapan struktur, kecenderungan, dan filter komunikasi. Yang kedua adalah praktisi OD. Gaya dan preferensi pribadi beroperasi sebagai predisposisi untuk melihat situasi baru dalam cara yang nyaman untuk orang itu. Yang ketiga ditambah dengan daring di sini. Interpretasi ini adalah keyakinan saya bahwa faktor pertama dan kedua yang bersifat teoritis baik sebagai pemberi prasangka dan gaya pribadi adalah sumber yang tak terelakkan dan selalu hadir dari wawasan diagnostik apapun praktisi miliki. Saya juga percaya bahwa faktor ketiga, interpretasi langsung daring. Dari peristiwa di sini dan sekarang sebagai konsultan dan klien berinteraksi adalah satu-satunya dasar yang sah untuk wawasan diagnostik dan implikasinya. Lalu yang keempat adalah aktivitas diagnosis yang dilakukan para praktisi untuk mengumpulkan data sebenarnya adalah intervensi dalam menyamar bahwa jika tidak diperlakukan sebagai intervensi, mengubah sistem dengan cara yang tidak diketahui, dan dengan demikian membatalkan apapun yang ditemukan oleh wawancara, survei, atau pengamatan di awal. Ketika kita terlibat dalam interaksi apapun dengan orang lain atau kelompok, apakah dalam peran seorang konsultan, teman, kenalan santai, atau orang asing, kita sedang dalam proses yang dinamis dan kebersamaan. Pengaruh yang secara bersamaan mengungkapkan data untuk ditafsirkan dan dipelajari dari dan mengubah situasi sebagai hasil dari interaksi.
Kemudian ada dua isu budaya berbeda yang terlihat. Yang pertama, yang kedua yaitu B. Masalah kedua, masalah budaya yang lebih kompleks adalah bahwa banyak budaya memberikan nilai pada berkaitan kelompok, loyalitas, dan ketergantungan, tetapi tidak selalu turun pangkat dan hambatan status. Praktisi medis pada saat itu adalah cara merancang proses diagnosis atau intervensi yang menghargai kerendahan hati. Penyelidikan untuk tujuan membangun hubungan tetapi tidak melintasi hambatan, status, atau hierarki. Model ahli atau dokter dalam asumsi bahwa dalam budaya relasional, jenis perilaku bos yang sama adalah dibutuhkan untuk membuka saluran komunikasi. Ringkasan. Untuk menanggapi budaya secara serius, kita harus mulai dengan memahami budaya kerja kita sendiri dalam yang kita tanamkan dan yang kita anggap remeh. Yang kedua, memeriksa budaya dan subkultur sistem klien kami dan memutuskan apakah ada atau tidak kesesuaian nilai yang cukup untuk melanjutkan proyek. Yang ketiga, jika kita lulus ujian itu dalam pikiran kita sendiri, kita dapat melanjutkan untuk membantu klien dengan mengintervensi dengan cara yang membantu dan konstruktif untuk membangun hubungan dengan setiap bagian dari sistem klien yang akan mengungkapkan kekuatan budaya dan kelemahan di jalan untuk membantu klien dengan masalah apapun yang mereka ingin bantuan. Proses ini harus dimulai dengan mengintervensi secara dialogis, OD, menggunakan pertanyaan sederhana untuk membangun hubungan dengan klien yang memungkinkan kita menentukan cara terbaik untuk membantu. Kami kemudian dapat memutuskan apakah akan melanjutkan dengan cara dialogis atau beralih menjadi ahli atau dokter lebih proses OD diagnostik. Itu pada gilirannya akan ditentukan oleh penilaian bersama kami dengan klien apakah kita berurusan dengan jenis masalah teknis atau adaptif. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton dan mendengarkan video kami. Semoga bermanfaat dan tercerahkan terkait materi ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.